Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Nusantara yang saya hormati. Kepada yang terhormat Bapak Tirto Suwondo MHum selaku Ketua Balai Bahasa Jawa Tengah, yang saya hormati Bapak Siwahono SPD selaku Ketua Gumun Batch 2, kepada yang terhormat Ibu Saras Dewi selaku Instruktur Grup Soekarno, beserta Bapak Ibu Guru Nusantara hebat yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam kon yang akan dilakukan oleh Ibu Devi Permatasari dari SMA Negeri 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Ratnanese dari SD Negeri Bintoro 1. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan dipandu oleh Ibu Dian Saraswati dari SMA Negeri 1 Kepanjen. Pada beliau, waktu saya silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Tirto Suwondo MHum selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, yang saya hormati Bapak Sriwahono SPD Ketua Gumun Guru Mengajar Nusantara, dan yang terhormat Ibu Sandra Dewi SPD selaku Instruktur dari Grup 1 Soekarno, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Hebat se-Indonesia peserta Dar Gumun Batch 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita kenikmatan nikmatnya sehingga kita bisa menikmati indahnya iman, Islam dan ihsan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Dian Saraswati. Saat ini mengajar di SMA Negeri 1 Kepanjen, Malang, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya bertugas selaku moderator yang akan memandu acara video conference yang akan disampaikan oleh Ibu Devi Permatasari. Sekilas, saya akan menjelaskan tentang kurikulum vitae Ibu Devi Permatasari. Beliau adalah seorang ibu dari seorang putri yang lahir di Jakarta pada tanggal 10 Januari tahun 1983. Pada saat ini Ibu Devi Permatasari mengajar di SMA Negeri 1 Sungai Rumbai, Darmasraya. Beliau mengajar mata pelajaran fisika. Adapun Ibu Devi telah menamatkan pendidikan S1 beliau jurusan fisika di Universitas Andalas Padang. Kemudian melanjutkan program Prata 2-nya di Universitas Negeri Padang dengan jurusan yang sama tetap, yaitu jurusan pendidikan fisika. Mungkin hanya itu saja sekilas gambaran tentang Ibu presenter kita kali ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Devi. Silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Dewi, Ibu Dian Saraswati. Perkenalkan, nama saya Devi Permatasari. Saya guru fisika di SMA Negeri 1 Sungai Rumbai, Kabupaten Darmasraya. Yang saya hormati Bapak Dr. Tirto Suwondo MHum, Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Bapak Sriwahono SPD, Ketua Umum Guru Mengajar Nusantara. Instruktur hebat saya dari 1 Soekarno, Ibu Sandra Dewi SPD, dan seterusnya Bapak Ibu Guru Hebat se-Indonesia peserta Dikdar Gumun Batch 2. Alhamdulillah pada pagi ini saya akan mempresentasikan media pembelajaran interaktif menggunakan SAC pada mata pelajaran
fisika. Pada kesempatan ini saya mengambil judul pada materi gerak melingkar. Ini untuk fisika kelas 10 semester 1. Oke, bagi peserta yang menyaksikan presentasi saya pada kesempatan kali ini, di sini saya tampilkan ada gambar. Ayo, siapa yang pernah kira-kira naik wahana yang ada di gambar? Boleh hidup mikrofonnya kalau ada yang pernah. Ada? Yang lama ya? Saya pernah, Bu. Oh, iya. Apa kira-kira? Saya pernah, Bu. Tapi Oke, terus wahananya apa ya? wahananya yang Kincir angin, Ibu. jet Oh, roster. kincir angin. Roller coaster. Iya, betul. Ya, Ya, jadi pada pagi hari ini kita mau membahas ya terkait wahana yang ada yang sudah disebutkan, udah pernah naik kincir angin, sudah pernah naik roller coaster. Tapi ada apa sih sebenarnya dengan wahana ini ya? Nah, ini jadi kayak tadi nih kita kan udah nunggu lama sekali ya, kok nggak mulai Bu Devi-nya. Pasti kita ngelihat jam tiap sebentar, jarum jam. Kemudian juga kalau dulu kita punya CD atau DVD, itu alat pemutar CD. Jadi kalau CD itu kita masukkan ke dalam VCD, maka setiap titik di lempengan ya akan berputar pada porosnya. Nah, ada apa dengan itu? Nah, itu semua adalah contoh atau aplikasi dari gerak melingkar. Jadi, gerak melingkar itu adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik yang tetap. Nah, terkait dengan gerak melingkar ini, kita harus mengenal beberapa besaran supaya kita paham konsep dari gerak melingkar. Yang pertama yaitu ada frekuensi. Jadi frekuensi di sini adalah banyaknya gerak melingkar yang dilakukan oleh suatu titik dalam selang waktu tertentu. Misal, kalau kita tentukan waktunya cuma 5 detik. Nah, dalam 5 detik itu kira-kira bola itu berputarnya berapa? Oh, belum sampai 1 putaran penuh. Oh, baru 1/4 atau baru setengah misal. Nah, itu kita kenal dengan nama frekuensi. Jadi kalau secara matematis, frekuensi itu dapat kita tuliskan sebagai F sama dengan N per T, di mana N di sini adalah banyaknya putaran atau banyak gerak melingkar. T adalah waktu yang dibutuhkan. Kemudian, besaran yang kedua pada gerak melingkar adalah periode atau waktu atau lamanya yang dibutuhkan untuk suatu titik itu melakukan 1 kali gerakan melingkar. Misal, kalau kita melihat tadi kan, contohnya kan kita melihat jarum jam nih tadi nunggu mulai Vicon ini. Kita lihat itu putaran dari jarum jam itu dari angka 12. 1 putaran penuh itu jam akan kembali lagi ke angka 12. Nah, 1 putaran penuh itu ditempuh dalam waktu berapa? Itulah nanti yang kita kenal dengan nama periode. Nah, secara matematis, periode ini kita rumuskan sebagai T sama dengan T kecil per N. Nah, jadi di sini nampak bedanya antara periode dengan waktu. Kalau periode, kita menggunakan T besar. Untuk waktu, kita menggunakan T kecil. Walaupun satuannya sama, yaitu sekund. Nah, tadi kita sudah mengenal besaran, yaitu frekuensi dan periode. Ternyata dari kedua besaran ini memiliki hubungan, yaitu besarnya frekuensi adalah 1 per periode. Atau kebalikannya,
besarnya perioda adalah 1 per frekuensi. Karena kedua besaran ini masing-masing dapat dari banyaknya putaran gerak melingkar dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan gerak melingkar tersebut. Kira-kira sampai di sini sudah paham belum? Saya rasa sudah ya, sudah 2 besarannya ya, ada frekuensi dan ada perioda. Oke, kita lanjut. Gerak melingkar beraturan. Jadi sama seperti halnya gerak lurus, gerak melingkar juga memiliki 2. Ada gerak melingkar beraturan dan ada gerak melingkar berubah beraturan. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya membahas terbatas sampai gerak melingkar beraturan saja. Oke, sebelum saya menjelaskan gerak melingkar beraturan itu apa, kita lihat video putaran gerak melingkar ini. Nah, di sini nampak sama kita putaran di mana yang di masing-masing titik itu akan muncul kecepatan. Nah, kecepatan ini nanti kita kenal dengan kecepatan linear, yaitu lintasannya lurus. Sedangkan di sini kan ada nih yang warna kuning membentuk juring atau besar sudut. Nah, itu nanti kecepatannya kenal dengan kecepatan angular atau kecepatan sudut. Nah, dari video ini kita dapat menyimpulkan bahwa suatu benda dikatakan bergerak melingkar beraturan jika benda tersebut itu bergerak dengan kelajuannya konstan, tetapi nanti kecepatan benda itu akan berubah secara kontinu sepanjang waktu. Nah, dari sini kita akan mengenal besaran pada gerak melingkar selanjutnya, yaitu kelajuan linear. Tadi digambar di video, ini saya back lagi supaya untuk mengingat. Tadi di video di sini nampak sama kita akan keluar garis-garis hijau di setiap tepi lingkaran. Nah, yang hijau itulah nanti yang kita kenal dengan kecepatan linear atau kelajuan linear. Nah, jadi kelajuan linear itu dapat kita definisikan sebagai jarak per satu waktu, di mana 1 kali gerak melingkar, jarak yang ditempuh itu sama dengan 1 keliling lingkaran. Jadi yang saya sudah jelaskan, kalau kita mulai dari menghitung jarum jam itu dari titik angka 12, kembali lagi ke angka 12, itu sudah 1 putaran penuh. Nah, itu kita kenal dengan nama keliling lingkaran. Jadi secara matematis dapat dirumuskan kelajuan linear itu V sama dengan 2πr. Nah, 2πr ini adalah keliling lingkaran, jarak yang ditempuh selama 1 putaran penuh per periode atau per waktu untuk melakukan 1 putaran penuh. Nah, itu kita kenal dengan nama kelajuan linear. Jadi, besarnya V sama dengan 2πr per T, di mana nanti kelajuan linear ini satuannya dalam meter per sekon. Karena kita memberi satuan untuk jarak adalah dalam meter. Kemudian besaran yang selanjutnya adalah kelajuan angular atau didefinisikan sebagai besar sudut yang ditempuh oleh suatu titik yang bergerak melingkar dalam selang waktu tertentu. Kecepatan atau kelajuan angular ini kita simbolkan dengan simbol omega. Dia memang seperti W, tapi kita bacanya omega dalam arti ya. Besarnya yaitu 2π per T. Ya, 2π per T. Jadi, nanti kita melihat hubungan antara kecepatan angular dengan kecepatan linear tadi, besarnya omega sama dengan V per R. Nah, ini dia hubungan antara kelajuan linear V dengan kelajuan angular omega.
Tadi kita sudah mengenal omega itu adalah 2pi per T atau periode. Sedangkan omega juga bisa kita tuliskan sebagai V per R. Nah, omega ini juga bisa kita cari dengan 2pi per F. 2pi kali F. Nah, nanti akan didapatlah hubungan antara V dengan omega, yaitu di mana besarnya V sama dengan omega kali R. Nah, supaya paham, kita lihat soal. Sebuah atau seekor harusnya ya, seekor tikus melakukan gerak melingkar sebanyak 40 kali. Nah, 40 kali ini apanya yo? Tadi kan sudah dibahas di frekuensi. Apa lambangnya 40 ini? Iya, masih banyaknya ya, Bu ya. Ya, oke. 40 kali N-nya, ya betul. 40 kali N-nya dalam 10 detik. Nah, 10 detik itu apa ya? T-nya ya? Ya, waktunya, Bu. Ya. Ya, waktu. Jari-jarinya 20 cm. Nah, yang diminta berapa periode, berapa frekuensi, berapa kecepatan sudut, dan juga berapa kecepatan atau kelajuan linear. Nah, tadi udah dibetulkan sama Ibu yang tadi hidupkan mikrofonnya ya. N-nya 40. T-nya 10 sekon, jari-jarinya atau R 20 cm ini kita jadikan dia ke meter, jadinya 0,2. Oke, kita lihat pembahasannya. Ini dia pembahasannya. Yang ditanya untuk A itu adalah periodenya. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa periode itu adalah waktu ya yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran. Nah, tadi dia membutuhkan waktu 10 detik untuk melakukan 40 putaran. Sehingga akan didapat periodenya adalah 1/4 sekon. Nah, kembali ke hubungan frekuensi dan periode tadi. Nah, frekuensi itu sama dengan 1 per periode. Jadi kalau periodenya 1/4, otomatis kita akan dapatkan frekuensinya 4 sekon. 4 Hz. Kemudian untuk kecepatan angular atau kecepatan sudut, karena kita sudah punya frekuensinya 4 Hz, maka akan kita dapat omeganya 2pi kali F. Hasilnya adalah 8pi radian per sekon. Yang D, kecepatan linear, hubungan antara kecepatan sudut dengan kecepatan linear adalah omega kali R. Omega kita ada 8pi, jari-jarinya tadi ada 0,2 meter, sehingga akan kita dapat kecepatan linearnya 1,6pi meter per sekon. Oke, paham untuk contoh soalnya sebelum nanti latihan kuis? Paham ya? Saya nggak paham ya. Mudah-mudahan paham, ini soalnya masih yang gampang. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Jadi pada pembelajaran kita pagi hari ini kita menyimpulkan bahwa gerak melingkar adalah suatu gerak benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik yang tetap. Di mana besaran pada gerak melingkar yaitu ada frekuensi, nanti satuannya dalam hertz, ada periode, satuannya dalam sekon, lambangnya T, kelajuan linearnya V, satuannya per sekon, dan kelajuan angularnya omega, satuannya adalah radian per sekon. Oke, kayaknya udah pada siap nih evaluasi ya. Kita evaluasi atau Oke, kita start ya. Kita mulai. Nah, ini dia. Masih tadi ada tikus, sekarang ada kucing. Seekor kucing melakukan gerak melingkar beraturan. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Pada gerak melingkar beraturan itu mempunyai apa yang konstan? Apakah kecepatannya yang konstan? Apakah percepatannya?
atau sudut simpangan konstan, atau kelajuan yang konstan, atau gaya sentripetal yang konstan? Coba yang bisa coba hidupkan mikrofonnya. Apa jawabannya? A, B, C, atau D? Yang D, Oke. Bu. Apa jawabnya? Oke, yang D. Ya, betul. Poin 25. Nah, ini kembali contoh. Tadi kan contohkan tuh ada halilintar, ada atau roller coaster ya, ada biang lala. Nah, sekarang contoh gerak melingkar yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah apa jawabnya? Bebek. Oh, bebek. Ya, oke, betul lagi. 50. Yang ketiga, satu roda berputar sebanyak 30 kali dalam 2 menit. Nah, yang ditanya berapa frekuensinya? Ayo, dicoret-coret. Ada R-nya 30, waktunya T-nya 2 menit. 2 menit ini kita jadikan dulu dia ke sekon. Jadinya 120 sekon. Ayo, berapanya? Aduh, nggak ada pena ya. Berapanya? Bu. 0,5. D. Dodol. D atau E? Dodol. Dodol. Alah, iya betul jawabannya tadi yang E. 0,25. Oke, yang terakhir ada sebuah mesin, jari-jarinya 10 cm, melakukan gerakannya 240 RPM. RPM ini adalah rotasi per menit. Ya, jadi rotasinya 240 dalam 1 menit. Nah, ini kita jadikan dulu dia menjadi frekuensi. Jadi kalau 240 bagi 60 itu dapatnya 4. Ya, berarti frekuensinya 4. Jari-jarinya ada 10, yang ditanya adalah kecepatan linearnya. Nah, otomatis di sini kita harus mencari dulu besarnya omeganya. Omega tadi kita udah dapatkan ada 2pi kali F. Nah, F-nya kita sudah punya 4. 4 dikali 2pi dapat 8. 8pi kita kalikan dengan jari-jari 10 cm, kita jadikan dia meter, jadinya 0,1. Nah, coba kalikan berapa jadinya dapatnya. Apakah 1,8pi, apakah 0,8pi, atau 0,6, atau 0,2? Apa jawabnya? Ya. Ada yang hitung nggak? Oke, saya bantu ya. Jawabnya adalah 0,8pi. Oke, nilai kita sekarang 75. Ya. Jadi kalau Ananda mau dapat nilai yang maksimum, kita bisa kembali merefresh dengan menekan tombol warna biru ini ya. Nah, ini kita akan kembali start, kita mulai lagi. Ini tadi sudah dijawabnya D, ya. Kemudian ini tadi jawabnya roda ya, B. Ini tadi 0,25 dan yang terakhir tadi 0,8. Oke, dapat kita nilainya 100. Nah, terima kasih sudah menyaksikan presentasi saya. Ini sekilas tentang kurikulum vitae saya mengajar di SMA Negeri 1 Sungai Rumbai. Ini kontak person saya di 081363321772. Untuk Instagram saya Devi Permatasari dan email saya adalah devipermata@gmail.com. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator untuk kita diskusi atau tanya jawab. Terima kasih. Kembalikan sama Bu Dian. Ya, terima kasih Ibu Devi. Presentasi yang sangat menarik sekali ya. Jadi kalau misalkan presentasi pembelajaran dilakukan dengan sangat menarik seperti itu tadi, saya yakin siswa yang belajar itu akan betah di dalam rumah. Ya, Bapak Ibu guru hebat senusantara, apabila ada pertanyaan tentang materi
Maka sesi pertama saya buka. Pertanyaan bisa dilakukan melalui chat ataupun langsung melalui mikrofon. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Ya, ini ada satu pertanyaan dari room chat dari Ibu Ana Amalia. Apakah sepeda yang bergerak menikung di jalan berbelok melakukan gerak melingkar? Saya ulangi pertanyaannya. Apakah sepeda yang bergerak menikung di jalan berbelok melakukan gerak melingkar? Langsung dijawab aja dulu Ibu Devi. Oke, langsung dijawab aja ya Bu ya. Ya. Ya, tadi di contoh soal kan udah saya di latihan ya tadi ya, contoh aplikasi gerak melingkar ya, contohnya roda sepeda ya. Kalau untuk sepeda di jalan yang menikung, untuk roda sepedanya sendiri itu dia tetap melakukan gerak melingkar ya. Nah, untuk gerakan sepedanya juga dia melakukan lihat lintasannya dulu. Kalau dia tadi lintasannya itu dari gerak lurus atau linear, itu kan tadi kita kembali ke materi tadi ya, nanti saja di materi tadi yang di video tadi. Nah, ini yang di video tadi ya. Jadi kalau untuk sepedanya itu melakukan geraknya gabungan, ada gerak lingkar dan ada gerak lurusnya atau gerak linear. Jadi ketika dia menikung, mungkin dia sudah melakukan gerak melingkaran, tapi dia tidak melakukan gerak melingkar satu putaran penuh. Karena menikung bisa jadi dia bertemu kembali dengan jalan yang lurus. Nah, kalau kita naik sepeda di Bundaran HI, ayo siapa yang pernah ke Bundaran HI? Ada yang pernah ke Bundaran HI? Bundaran HI itu bentuk lingkaran ya. Jadi kalau kita mutar-mutar di Bundaran HI itu agak 3 kali atau 4 kali putaran, selama kita mengelilingi Bundaran HI itu kita melakukan geraknya melingkar. Tapi setelah kita lagi melintasi Bundaran HI, kita lakukan ambil jalan yang lurus, itu kita melakukan geraknya linear. Tapi roda sepeda selama dia bergerak, selama dia berjalan, walaupun lintasan yang ditempuhnya itu lintasan garis lurus, yang roda sepeda tetap melakukan gerakan melingkar. Ya, kira-kira seperti itu, Bu Dia. Iya. Terima kasih atas jawabannya Ibu Devi. Bagaimana dengan Ibu Ana Amalia? Oh ya. Alhamdulillah, sudah puas juga. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, kami persilahkan. Mungkin Bapak Dusmar Ciku. Sudah ada tuh biasanya suka bertanya ya Bapak. Di setting ada di kolom chat. Ada katanya Mbak. Gitu. Saya baca dulu. Iya ya. Di kolom chat. Nah ya. Kok nggak ketemu Bapak? Apakah kita Atau langsung aja Bapak? Apa aja lah, ramai aja lah nanti kan. Ada Mas Sandra ada. Ini bagaimana kalau kita hidup bersatuan meningkat, dikatakan gerak meningkat atau tidak beraturan? Kita kan sekampung loh, itu pertanyaan sekampung loh. Ya, Mbak. Apa Bu? Mohon diulang Bu, putus-putus Bu. Bagaimana kalau kita hidup besar, tua, meninggal, boleh dikatakan gerak melingkar, tidak beraturan? Oh, itu sudah. Oh, gitu ya Pak ya. Kalau kita hidup dari muda, gitu ya Bu ya. Ya Bu, ya. Tua, sampai meninggal gitu. Apakah itu dimasuk gerak melingkar? Oh, bukan ya Pak ya. Itu kalau itu masuknya nanti ke biologi, itu namanya siklus ya, siklus kehidupan ya. Kita mulai dari lahir, kita ambil contoh di apa aja, di ayam ya, ayam dari telur, kemudian telurnya menetas jadi anak ayam, kemudian jadi ayam, jadi induk ayam sampai nanti dia meninggal. Itu setahu saya itu adalah siklus kehidupan, gitu kehidupannya ya.
itu tidak termasuk pada gerak melingkar berubah beraturan. Jadi kalau gerak melingkar berubah beraturan itu gerakan melingkarnya itu dia berubah Pak, tapi dalam selang waktu tertentu. Jadi misalkan 2 sekon pertama dia lakukan gerak melingkarnya 2 kali putaran. Kemudian 4 sekon berikutnya dia lebih cepat. Nah, kemudian dia nanti balik lagi ke 2 kali putaran. Jadi di situ dia yang disebut dengan gerak melingkar berubah beraturan. Jadi dia berubahnya step waktunya itu sama. Ketika misalkan 2 sekon pertama dia melakukan 20 kali putaran, kemudian 2 sekon berikutnya dia melakukannya lebih cepat 40 kali putaran dan begitu seterusnya. Itu yang disebut dengan gerak melingkar berubah beraturan. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Oke, iya. Bagaimana dengan puas ya Bapak ya? Iya, bukan puas, Ya. saya nggak paham. Dulu IPA-nya merah terus nggak pernah lihat benar IPA. Aduh, Bapak ini merah semua. Kemarin bahasa Indonesianya merah juga. Jadi nggak ada yang merah, yang hitam ya Bapak? Nggak ada. Oh, mungkin Bapaknya matematikanya kali, Bu. Matematikanya hebat kali ini. Matematikanya Bu 1,5 dulu di NEM, merah semua. Yang cuma agama, IPS, PPKN itu yang bagus di mana? Oh, Bapak spesifikasinya apa? IPS. Agama. Gitu. Baik, satu Dian? lagi pertanyaan dari Ibu Delvi Arasna. Pertanyaannya adalah, pas kita bergerak menikung, kenapa kita harus miring badan kita, Bu? Apa hubungannya ya itu? Ya, itu juga sering ditanyakan nih sama peserta didik saya. Ini memang pada pembelajaran kali ini belum saya sampaikan ya. Jadi terima kasih ya Bu pertanyaannya. Jadi ketika kita menikung, ini yang sering nih kalau kita naik mobil. Misalkan kita tikungannya beloknya ke kiri gitu ya. Tapi badan kita di dalam mobil itu kita malah miringnya ke kanan. Padahal mobilnya itu beloknya ke kiri tikungannya, atau sebaliknya ya kita mobilnya belokannya ke kanan, kita malah miringnya ke kiri. Atau kalau misalkan motor ya, kita lihat yang sering nonton F1, ada nggak nih nih? Itu kan kita lihat ya, pembalapnya kalau pas tikungan itu dia sengaja memiringkan badannya berlawanan arah dengan arah tikungannya. Itu nanti kita kenal dengan gaya sentripetal dan sentrifugal ya. Itu juga masih berhubungan dengan gerak melingkar. Jadi yang menuju pusat lingkaran itu nanti kita kenal dengan gaya sentripetal. Jadi kalau kita nikung itu mobil kita itu belokannya pusat lingkaran, itu nanti gerakannya kita kenal dengan sentripetal. Nah, untuk kita yang gerakan kita menjauhi dari pusat lingkaran itu kita melakukan gerakannya sentrifugal. Nah, itu kira-kira Bu jawabannya Bu. Bu Devi, Ya, nggak nambahin? Ya, terima kasih. boleh, Bu. silakan Bu. Ya, terima kasih, Kalau Bu. di biologi memang dibahas. Kalau di Bagus sekali. Boleh minta nanti link slide-nya itu Bu, atau PK-nya. Oh, boleh Bu, nanti saya kirim yang mau Bu. Oke, ya. Kirim aja Bu, nanti saya kirimkan aplikasinya. Iya, bagus. Kita sama ya, jurusan fisika. Oke, tinggal diedit juga. Yang nanti yang aku boleh saya kasih nanti. Di kolom chat itu dari, iya. Ya. Saya mau nambahkan, boleh nggak jawaban yang tadi, kenapa kalau nikung kita harus miringkan badan? Oh, boleh Bu, tambahkan Bu, nggak apa-apa. Kalau di biologi itu karena kita punya alat keseimbangan yang ada di telinga. Ya. Alat keseimbangan yang ada 3 saluran setengah lingkaran di telinga itu ada yang bernama batu otolit, itu akan berlawanan arahnya dengan gerakan kita. Jadi kalau kita melingkar tadi, kenapa kok gerakannya berbeda dengan arah lingkar? Atau kalau kita mau jatuh itu kita muter-muter, kita nggak jatuh, itu karena keseimbangan di dalam telinga kita bagus. Kalau keseimbangan di telinga kita nggak bagus, maka kita gampang jatuh. Muter sedikit sudah jatuh. Iya.
anak di kelas 11 semester genap itu ada dibicarakan tentang keseimbangan di telinga itu. Contohnya adalah seperti itu. Ketika kita gerak melingkar, memiringkan, menikung, kita harus memiringkan badan yang berlawanan. Itu, Bu. Iya, terima kasih ya Bu ya. Kita IPA ini ilmu kita memang saling berhubungan ya Bu ya. Fisika, kimia sama biologi. Iya, IPA terpadu ya. Kalau di SMP ya IPA terpadu. Ya, terima kasih juga Bu untuk tambahannya. Saya juga jadi dapat tambah ilmu nih. Coba Bu Dian? Iya. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah semakin berkembang ya ilmunya. Ada fisika, ada biologi, saling melengkapi. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ibu guru hebat? Ya. Udah nggak ada kayaknya mungkin ya Bu ya? Iya. Nggak apa-apa Bu, Udah, tutup aja habis lagi. pertanyaannya, iya. Ya, Baik. terima kasih ya Bapak Ibu. Baik, itu tadi adalah presentasi tanya jawab, sesi tanya jawab dari Bapak Ibu guru. Mungkin ini adalah sesi terakhir dari era Vicon kita kali ini. Sebelum Vicon ini kita tutup, mungkin ada kesimpulan dari Ibu Devi yang akan disampaikan. Silakan Ibu Devi. Ya, terima kasih Bu Dian. Oke, jadi pada materi kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa gerak melingkar itu adalah gerakan yang dilakukan dengan lintasannya berupa lingkaran ya pada titik yang tetap. Jadi ada beberapa besaran yang terkait dengan gerak melingkar ini, yaitu tadi kita mengenal adanya perioda, kemudian adanya frekuensi, kecepatan angular, kecepatan sudut, dan juga tadi kita sudah mengenal gerak melingkar beraturan. Dan pada kehidupan kita sehari-hari itu banyak sekali gerak melingkar yang sering kita lihat atau mungkin kita lakukan. Yang contohnya tadi putaran pada permainan biola, putaran pada roller coaster, dan juga tadi dari beberapa pertanyaan mengenai gerakan pada saat di tikungan, gerakan roda sepeda yang kita kayuh atau pada kendaraan sepeda roda 2 atau sepeda motor ya. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya seperti itu kesimpulan yang dapat saya ambil. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu guru hebat senusantara pada kesempatan kali ini. Saya masih tahap belajar, mungkin masih banyak khilaf dan kekurangan dalam presentasi SAC ini. Saya juga mohon saran masukan untuk penyempurnaan media SAC saya pada kesempatan yang selanjutnya. Untuk yang mau aplikasi saya ini bisa nanti ping saja ini ke nomor HP saya 081363321172. Insya Allah saya dengan senang hati akan membagikan aplikasi SAC saya ini. Oke, terima kasih Mbak Dian. Saya kembali ke Mbak Dian. Ya, demikian tadi acara Vicon kita kali ini. Saya selaku moderator, terima kasih atas perhatian seluruh Bapak Ibu guru pada kesempatan yang mengikuti Vicon ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang berkenan selama saya memandu acara ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Dian Ratnaningsih selaku host Vicon ini. Kepada Ibu Ratna, saya persilakan. Terima kasih kepada Bapak Guru Hebat dan Ibu Devi Permatasari yang telah menyampaikan SAC-nya yang sangat menarik. Jadi ternyata dengan adanya ini kita juga bisa belajar bersama, share ilmu dan mencoba hal-hal yang baru. Artinya dengan belajar melalui SAC.
Dan saya juga sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Dian Saraswati yang telah memandu acara Fikon pada pagi hari ini dengan apik. Dan tak lupa kepada Ibu Indra Dewi yang penuh semangat dan sebenarnya telah mendukung kami hingga kami memperoleh banyak daripada pelatihan dan tak lupa terima kasih banyak kepada seluruh peserta Fikon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih Bu. Iya, terima kasih ya Bu udah hadir. Ya. Ya, Ibu. Ya, ini Ibu siapa nih? Keren Bu Devi.